ya. Jadi baru pulang dari luar negeri, mau beli apartemen, Mhm. belum punya NPWP, belum menikah, mulai kerja di 2023 sampai 2003 sampai 2024. Jadi hampir 20 tahun ini. Iya, iya. Di negara mana? Malaysia. Malaysia. Oke. Total penghasilan yang didapat dari Malaysia itu berapa sepanjang 20 tahun ini? Yang mau saya bawa pulang atau yang karena sebagian mau saya tinggal di situ, Pak? Nah, total semuanya saya berhasilkan. Yang mau saya bawa pulang ya, Bukan semuanya. dari 20 tahun itu. Betul, Oh, betul. nggak ingat, Pak. Mesti dihitung lagi. Oke, yang Ibu Baik. mau bawa pulang berapa? Yang mau saya bawa pulang hanya 300 juta saja. Yang semua 300 juta. Mm-mm. Yang rencananya tidak dibawa pulang, yang masih ada di sana kira-kira berapa? Yang masih ada di sana mungkin sekitar 1 M lebih. Berarti kalau boleh dibilang total kekayaan Ibu saat ini adalah 1,3 M. Ya, boleh. Oke, semuanya berbentuk uang ya. Iya, Oke, berarti kan boleh dibilang penghasilan Ibu selama 20 tahun 1,3 M ditambah dengan biaya hidup selama 20 tahun ya. iya, iya. Oke, kemudian apakah di sana sudah dipotong pajak semua? Sudah Oke, jawabannya sudah. Apakah ada bukti potong lengkap dari kantornya? ada. Ada semua. Berarti ada 20 lembar bukti potong ya, 20 tahun. Ya tinggal di print aja karena semuanya kan online. Oh, ada semuanya online. Ini bekerja di company swasta atau pemerintah atau Dulunya tuh saya usaha sendiri, Pak. dulu usaha sendiri, Usaha maksudnya sendiri. berdagang, Iya, trading. dagang trading, barangnya barang apa? Itu barang gitu wewangian tuh, Pak, aromaterapi. Oh, aroma terapi. Heeh. Jadi seperti yang meracik sendiri gitu ya. Ya import, import terus dibotolin kecil-kecil gitu kan terus dijual. Oh, terus di sana ada bayar pajak? Bayar, semuanya bayar. Company pajak kan, pajak company, pajak penghasilan, pajak company. Berarti ibu punya perusahaan sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan? Dulu saya perusahaan sendiri sampai selama 15 tahun. 15 tahun itu buka sendiri. Buka sendiri. Berarti punya sebuah company di sana ya? Nah, punya company, terus 4 tahunnya kan saya jual sahamnya, jadi saya jadi employee company yang sama. Oh, 4 tahun itu saya jual company-nya dan menjadi Jadi employee dari company tersebut. di perusahaan itu. Oke, oke, oke. Nah, terakhir 2024. Mhm, Oke, jadi sekarang kita perlu data mhm. untuk laporan pajak. Itu kayak gimana? Apa harus dibawa pulang? Boleh dibawa pulang uangnya? Apa nggak boleh dibawa pulang atau gimana? Oke, sekarang mengenai uangnya, Hmm, apakah boleh dibawa pulang? hmm, Nah, jawabnya adalah boleh, bebas boleh. saja. Tapi harus lapor gitu kan Pak ya? Betul. Nanti perlu dilapor semuanya, baik Hmm, uang yang ada di Indo maupun di luar negeri. hmm, Dilapor semuanya di Oke. SPT tahunan. Oke. Terus kalau saya mau KPA itu apakah boleh? Nah, kalau mau KPA, apakah boleh? Jawabnya boleh. Boleh. Itu harus pakai yang rekod yang di sana atau rekod yang di sini? Rekod di sana tuh Jadi maksudnya rekod kalau apa? jadi gini, kalau kalau kan KPA itu kan berdasarkan mutasi rekening yang di luar kan Pak ya? Oh, itu tergantung developernya, tergantung Tergantung pihak banknya. developernya ya. Jadi kalau 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 yang salah itu adalah kalau membawa uang dan tidak lapor gitu, betul ya Pak ya? Benar, benar. Itu kalau kalau dibawa pulang itu dikenakan berapa pajaknya Pak? Nah, kalau dibawa pulang, kena pajak berapa ya, Iya sebenarnya? betul, iya. Jawabannya adalah jika bisa buktikan bahwa semuanya sudah kena pajak
Ya, normal di ya, sana, ya. nah, maka seharusnya tidak kena pajak lagi. Oke, Nah, artinya ini dalam kondisi bukan bukan SPDN, artinya sub- bukan subjek pajak dalam negeri. oke. Jadi ketika ibu ada di luar negeri, kan Hmm, ibu tidak memanfaatkan eh, sumber daya di Indonesia. betul, Makanya kan ibu tidak pakai jalanan Indonesia, nggak pakai udara di Indonesia, nggak pakai air di Indonesia. Artinya ya negara pun tidak minta apa-apa dari ibu gitu ya. betul, betul. Nah, jadi masih berstatus SPLN sehingga semua uangnya dapat dianggap sebagai penghasilan yang tidak kena pajak. Mm-mm. Oke, ada lagi poin. Kemudian, oke, ini kan kalau nggak salah, saya diinformasikan bahwa tutup laporan terakhir untuk tahun 2023 sampai dengan ini tuh dilaporkan di bulan ini ya Pak ya? Betul, dilapor di maksimal 31 Maret 2024. Oke, kan saya pulangnya itu 1 bulan yang lalu Pak ya? Februari ya. Februari. Uangnya belum saya bawa masuk Pak, baru saya bawa masuk kecil. Ya, saya baru bawa masuk tuh saya baru kasih masuk itu sekitar 160 juta saja. Itu harus dilaporkan sekarang atau ikut yang akan datang, Pak? Oke, apakah dilapor sekarang atau yang akan datang? Hmm. Nah, eh, menurut saya nanti saja laporan SPT 2024 yang akan dilapor di Maret 2025. Oke, terus NPWP, Jadi pada saat 2025 nanti, untuk lapor SPT tahunan 2024 itulah laporan SPT tahun pertama dan semua harta dilapor di situ. oke, kalau kita di banyak. Oh, NPWP itu saya sudah boleh apply kan, Pak ya? NPWP dari sekarang sudah boleh apply. Setuju? Sudah boleh apply ya, betul ya? Ya. Kemudian kalau saya beli apartemennya bulan Maret dengan metode KPA, itu laporan pajaknya masuk utang itu betul apa enggak? Nah, contohnya, Ya, apartemen harga normalnya berapa? 1 M, Harga dia 1 M, kemudian DP-nya berapa? 20%. 20% Satu, dan 200 juta. 191. Ya, 200 juta lah, nggak apa-apa, 200 juta. Oke, kemudian 200 juta itu cicilan selama berapa tahun? 10. 10 tahun, berarti hutangnya itu kan 800 juta. Ya. Dibagi 10 tahun, Mhm. itu kan sama dengan 800 juta, kita bagi dengan 10 tahun, dibagi dengan 12 bulan. Cicilannya itu adalah 6,67 juta per bulan, Di luar bunga. pokok hutangnya. Ya, Ya kan? ya, Nah, Ibu anggaplah mulai cicil itu di bulan April kali ya. ya, April 2024 cicilan pertama ya. ya. Nah, maka cara ngitungnya adalah begini nanti. Jadi ada yang namanya pokok hutang. Nah, ini adalah sisa sisa hutang. Mhm, Jadi hutang awal itu adalah 1 M. mhm, Nah, 1 M, kemudian bayar DP, ini ada debit, ini kredit, ini debit, ini tambah, ini kurang. Nah, bayar DP itu kan 200 juta. mhm. Sehingga 1 M ditambah ini, dikurang ini, sisa hutang 800 juta. Betul. Nah, kemudian
Setelah bayar DP ini Maret, kemudian April itu cicilan satu, Mhm. adalah 6.666.66 ya, Mhm. kira-kira gitu. Maka sisa hutang jadi seperti ini. Mhm. Nah, nanti Mei, Juni, Juli, Agustus, Mei 2024, Juli 24, Mei, Juni 2024, Juni 24, Mei, Juni, Juli, sampai ke Desember. Nah, jadi pada saat Desember, sisa hutangnya seperti ini, 739,9. Boleh, iya betul. Nah, maka cara lapornya adalah, cara lapor nanti di SPT tahunan itu ada dua bagian. Mhm. Bagian harta, itu Mhm. lampiran 4, nanti ditulis hartanya adalah 1 miliar, itu harga perolehan. Oke. Kemudian bagian hutang, itu lampiran 4 juga. Nah, ditulis nilai hutang yang masih tersisa pada 31 Desember 2024, yaitu 739,9 juta. Mhm. Nah, itu cara lapor nanti. Oke, oke. Pak, ini nanti saya dapat copy recordnya Pak ya. Dapat kopi reportnya, dapat juga ini ya, Excel. Oke. Karena Hmm. saya kan dikasih tahu teman saya, dia bilang jangan beli, kan kamu belum dapat penghasilan dari sini, dari Indonesia, jangan beli dulu. Takutnya nanti dikejar pajak, katanya gitu. Oke, saya tanya Bapak, ternyata saya boleh beli gitu Pak ya. Betul, karena menurut saya boleh beli karena uangnya sudah ada. Mhm. Dan uang itu saya peroleh Mhm. sebelum saya punya OPWP. Iya. Uang itu saya peroleh ketika saya di luar negeri. Ya, Artinya saya masih SPLN, subjek pajak luar negeri. oke. Nah, jadi uang itu adalah bukan objek pajak. Mhm. Oke. Oke Pak, kalau saya mau buka PT perorangan di Indonesia sekarang ini, boleh boleh buka kan Pak ya? Apakah Katanya boleh. harus menaruh paid-up capital berapa untuk saya mulai? Nah, harus naruh kapital berapa? Jawabannya bebas saja, 1 juta rupiah juga boleh. Jadi kalau saya dari luar itu sebaiknya buka CV, PT perorangan apa PT Pak? Nah, ini lagi mau usaha apa nanti? Saya mau buka ini untuk konten creator Pak. Ah, jadi adalah konten kreator. Ya, saya mau buka ya konten creator gitu, buat film untuk sosial media. Maksudnya ibu sendiri yang mau bikin konten atau ibu mau bantuin orang bikin konten? Saya membantu orang, service saya adalah membuatkan konten untuk orang lain. Nah, jasanya adalah membuatkan konten untuk orang lain. Jadi semacam digital agency. Betul. Oke. Menurut saya, kalau omset masih di bawah 15 M dan ibu sendirian, maka PTP yang terbaik. Baik ya, oke. Nah, kalau ibu berdua atau Mhm. lebih partnernya, nah, maka pakailah PT biasa. Biasa ya. Hmm. Oke. Karena ada usulan lagi nih Pak, kemarin tuh ditanya adalah, kenapa kamu tidak belinya pakai nama PT saja, katanya gitu. Di apartemennya itu, Ya, katanya ada usulan kenapa tidak beli apartemennya pakai PT saja, supaya nggak dikejar pajak kok. Karena saya lebih sukanya pakai nama perorangan gitu Pak. maksudnya si apartemen itu ya? Iya Pak. Ah, menurut saya lebih baik nama pribadi saja. Hmm. Eh, Kalau PT itu biasanya sertifikatnya akan turun jadi HGB. Oh,
Oh, oke, oke. Nah, jarang sih PT beli apartemen buat apa juga. Kan PT kan dalam rangka usaha. Iya, iya. Oke, Pak. Hmm. Oke, mungkin itu aja saya pertanyaannya, Pak. Terima kasih banyak sudah di. Oke, jadi sekarang langkah-langkah yang selanjutnya adalah untuk laporan pajak 2024 ya, Mhm, yang akan dilapor 2025 nanti. mhm, Yang bagian pertama adalah di lampiran, jadi itu pakailah formulir 770 polos. mhm, Kemudian kedua di bagian lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. mhm. Nah, tuliskan angka di bagian Mhm. lainnya nanti. Tuliskan seluruh nilai harta eh, yang ibu miliki. Oke, ibu miliki itu 1,3 M tadi. Oh, Pak, Kemudian di bagian sorry Pak, mau tak pada saat ini ya, sampai dengan hari ini, karena saya content creator ya, saya masih dapat penghasilan dari sana, Pak. Itu gimana tuh, Pak? masih dapat penghasilan dari sana, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Nanti paling gampang nanti ibu cut off aja, Hmm? cut off-nya. Nah, oke. Untuk penghasilan yang masih berjalan ya, Ya. yang masih berjalan setelah punya NPWP. Hmm. Oke. Contoh, eh, buat NPWP di Maret 2024. Nah, penghasilan di luar negeri, penghasilan dari luar negeri untuk Maret sampai dengan Desember 2024, anggaplah contoh kira-kira berapa? Itu saya dapatnya 6.000 ringgit kali 7, eh 3 kali 3, 20 jutaan, Pak, Selama setahun, bulan. sebulan 1 juta. Bulan Berarti kan 20 kalikan, kalikan apa tuh? April, 10 Mei, bulan. ya, kali 10 bulan. Iya, Itu kira-kira 2 juta ya. ya, ya. Nah, dari 2 juta ini sudah dipotong pajak berapa oleh YouTube-nya atau pemerintah Singapura? Kalau di angka Malaysia. itu di sana itu pajaknya masih nol, Pak. Berarti ibu dapat 2 juta ini bersih, nggak dipotong pajak. Nggak kena pajak karena itu masih di bawah angka pajak yang di Oke, requirement kan kalau berarti 2 juta ini betul-betul bersih ya. ya. Saya lupa Pak, apa itu 5% Pak, 0% lupa. Saya mesti ingetin lagi nanti. Saya cek lagi. Kurang lebih katakanlah 5% Pak ada pajaknya gitu. Oke, anggaplah contoh pajaknya 5%. 5% yaitu 10 juta ya. Hmm. Nah, 10 juta sudah bersihnya itu 190 juta. Ya. Nah, nanti di bagian penghasilan dari luar negeri itu di halaman ini, Hmm. nah, ibu isi 200 juta. Hmm. Nah, kemudian akan terhitung berapa nilai pajak yang perlu dibayar. Hmm. Nah, kemudian isi angka pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Hmm. Nah, ingat ada buktinya ya. Nah, jadi dapatlah angka final yang perlu dibayar pajaknya. Nah, itulah yang akan dibayar di Maret 2025 nanti. Hmm. Pak, kalau misalnya saya rubah kontrak saya yang di luar negeri untuk dibayarkan langsung ke rekening Indonesia, ya. Jadi artinya di sana saya tidak declare, apakah bisa dan berapa pajak yang harus dibayar? Mau diubah kontrak ini untuk langsung ke rekening Indonesia. Jadi yang Ya. pertama adalah buat PTP di Indonesia kan. Hmm. Kemudian yang kedua, PTP PTP ini membuat kontrak dengan pihak luar negeri, gitu ya. Kemudian PTP akan terima pembayaran dari luar negeri, begitu.
Nah, kemudian PTP ini perlu cetak yang namanya surat keterangan PP 55. Nah, dengan adanya surat ini, maka Ibu bayar pajak itu 0,5% kalikan omset. Oke. Nah, begitu doang. Nah, mengenai pemotongan dari luar negeri terhadap invoice kita, nah, ini perlu dibuat surat yang namanya tax treaty. Tax treaty supaya tidak dipotong lagi di luar negeri, tapi perpajakannya diserahkan ke Indonesia. Nah, kalau dokumennya udah kita pelajari, kita submit ke sana, dan ada dokumen tersebut, maka dia tidak perlu potong PPh. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ini keempat, di bagian harta, itu lampiran 4, itu Ibu tulis nilai harta per kondisi 31 Desember 2024. Di bagian hutang, lampiran 4 adalah tulis nilai pokok hutang yang masih terhutang. Kondisi 31 Desember 2024. Di bagian harta itu termasuk ada harta yang namanya modal di PPP nanti ya. Senilai uang yang disetor ke PPP untuk modal. Oh ya. Oke, ngerti Pak. Kira-kira begitu. Boleh di scroll lagi yang agak ke atas Pak. Itu stop. Bukan bawah lagi Pak. Yang ada yang dari luar negeri tadi. Atas lagi Pak. Oke, stop. Ya. Mau saya kirim ke orang saya di sana. Oke, itu aja pertanyaannya kali Pak. Oke, Kalau PTP buat di Indonesia itu saya menerima gaji apa tidak menerima gaji ya Pak ya? Nah, PTP buat di Indonesia, apakah terima gaji atau tidak? Ya. Jadi ada dua persepsi ya. Masih ada dua perdebatan di Indonesia ini mengenai hal ini. Jadi opsi satu adalah yang aman itu terima gaji. Artinya pakai metode dividen. Nah, artinya Ibu terima uang dari PT dalam dua bentuk. Yang pertama adalah gaji rutin bulanan. Yang kedua adalah dividen, tetap hasil keuntungan bersih. Nah, opsi kedua adalah terima privo, jadi metode privo. Artinya sebagai owner, Ibu hanya terima privo dari hasil keuntungan bersih. Nah, privo ini tidak kena pajak. Saya sih lebih suka kayak privo, tetapi mungkin perlu berani orang pajak. Kalau yang pertama lebih aman karena kita bayar pajak, tidak bayar lebih tinggi di sana. Oke, ngerti Pak. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Ya.